Perkenalkan, nama saya Anandujana. Saya kuliah di kampus Dayapan Surabaya. Saya semester 5 malam, prodi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang perencanaan strategis koperasi dan UMKM strategis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu arti dari manajemen koperasi strategis. Manajemen koperasi strategis adalah pengambilan keputusan saat ini untuk koperasi yang akan dilakukan pada masa mendatang. Maksudnya itu pengambilan keputusan dalam organisasi koperasi Indonesia harus mempertimbangkan sumber daya, apalagi pada kondisi saat ini, serta peramalan terhadap keadaan yang mempengaruhi koperasi di masa yang akan datang. Dan untuk melakukan perencanaan strategis dalam koperasi, maka pengurus koperasi harus memperhatikan 4 aspek, yaitu yang pertama, masa depan dan peramalannya, yang kedua, aspek lingkungan baik internal ataupun eksternal, yang ketiga, target ke depan, dan yang terakhir, strategis untuk pencapaian target. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang kondisi realitas koperasi UMKM. Pasti timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah mereka memang benar-benar koperasi ataukah hanya badan usaha yang menggunakan kedok koperasi saja gitu ya. Misalnya sebut saja badan usaha X yang menanamkan dirinya adalah sebuah koperasi simpan pinjam dan dalam kegiatan operasionalnya yaitu menghimpun dan menyalurkan, dan mereka menetapkan bunga hingga 10% dari nominal dasar pinjaman gitu ya. Karena koperasi yang seharusnya adalah koperasi yang ingin mensejahterakan dan anggotanya atau peminjam dan bukan mencekik sang peminjam dengan mengenakan bunga yang begitu besar kepada anggotanya. Itu sedikit penjelasan tentang kondisi realitas koperasi UMKM. Oke, untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang tahap perencanaan koperasi UMKM. Di sini ada 8 praktek penerapan manajemen strategis pada UMKM. Yang pertama, mengembangkan ide dasar bisnis. Yang kedua, memantau lingkungan eksternal. Yang ketiga, menganalisis faktor strategis. Yang keempat, memutuskan lanjut atau tidak. Yang kelima, menyusun perencanaan bisnis. Yang keenam, audit strategis. Yang ketujuh, mengimplementasikan perencanaan bisnis. Yang kedelapan, mengevaluasi perencanaan bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan perencanaan koperasi. Di sini ada 6 tahapan perencanaan koperasi. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, pengembangan strategis dan alternatif. Yang ketiga, pengambilan keputusan untuk menetapkan strategis atau alternatif terbaik. Yang keempat, merumuskan kebijakan seperti organisasi, personalia, usaha, keuangan, dan anggota. Yang kelima, penganggaran. Dan yang terakhir, merumuskan pedoman kerja. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang strategis kewirausahaan. Di sini ada beberapa keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan, yaitu yang pertama, perubahan produk, barang, dan jasa. Yang kedua, strategi yang menyangkut penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi regional, atau ekspansi usaha. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan, proses produk dan penggantian peralatan, dan dalam rangka penambahan SDM. Dan yang terakhir, analisa sumber daya manusia sehingga memiliki keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategis. Yang terakhir yaitu tentang strategis pemberdayaan koperasi dan UMKM. Di sini ada 5 strategis. Yang pertama, peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM. Yang kedua, peningkatan akses terhadap sumber daya produktif. Yang ketiga, pengembangan produk dan pemasaran bagi KUMKM. Dan yang keempat, peningkatan daya saing SDM KUMKM. Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan koperasi.